Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Novitasari, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA UNS Angkatan 2020 dengan NIM K452038 kelas B. Di sini, saya akan menganalisis biomekanika kegiatan sehari-hari. Kegiatan pertama yaitu kegiatan mengetik. Pada saat kita mengetik, tangan kita akan melakukan gerakan fleksi dengan tulang yang berperan yaitu tulang humerus, tulang radius, dan tulang ulnar. Sedangkan sendi yang berperan yaitu sendi humero-ulnar dan juga sendi humero-radial. Kemudian otot yang berperan yaitu otot brachialis, otot biceps brachii, dan juga otot brachioradialis. Selain itu, gerakan yang terjadi adalah pronasi. Sendi yang berperan yaitu sendi proximal radio-ulnar. Pada saat mengetik, tulang telapak tangan dan tulang jari-jari tangan kita juga bergerak. Sendi yang berperan yaitu sendi metacarpophalangeal. Ligamen yang berperan yaitu ligamen kolateral. Selain itu, setiap ruas jari tangan dapat menekuk dan meluruskan kembali. Pada gerakan ini, tendon fleksor akan berperan ketika jari tangan menekuk, sedangkan tendon ekstensor berperan ketika jari tangan lurus kembali. Kemudian otot yang berperan yaitu flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, dan juga flexor pollicis longus. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan memakai kemeja dan mengancingkan kemejanya. Ketika memakai kemeja, anggota gerak yang berperan adalah tulang humerus, tulang radius, dan tulang ulna. Siku merupakan gabungan dari 3 sendi yaitu sendi humero-ulnar, sendi humero-radial, dan sendi proximal radio-ulnar. Orientasi tulang yang membentuk sendi siku menghasilkan sendi sinovial tipe engsel yang memungkinkan gerakan ekstensi dan fleksi. Ketika memakai kemeja, gerakan yang terjadi yaitu gerak fleksi. Gerak fleksi adalah gerakan menekuk siku. Otot yang berperan yaitu otot bicep akan berkontraksi dan memendek, sedangkan otot tricep akan berelaksasi dan memanjang. Pada saat memakai kemeja, tulang pergelangan tangan dengan sendi yang berperan adalah sendi radiokarpalia dan tulang jari-jari tangan dengan sendi yang berperan adalah sendi metacarpophalangeal. Gerakan yang terjadi ketika memakai kemeja adalah gerakan fleksi dan ekstensi. Ligamen yang berperan yaitu ligamen radiokarpal palmar untuk membatasi gerakan ekstensi yang berlebihan dan ligamen radiokarpal dorsal untuk membatasi gerakan fleksi yang berlebihan. Pada gerakan ini, tendon fleksor akan berperan ketika jari tangan menekuk, sedangkan tendon ekstensor berperan ketika jari tangan lurus kembali. Kemudian otot yang berperan yaitu flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, dan juga flexor pollicis longus. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan menggosok gigi. Pada saat kita menggosok gigi, tangan kita akan melakukan gerakan fleksi dengan tulang yang berperan yaitu tulang humerus, tulang radius, dan tulang ulnar. Sedangkan sendi yang berperan yaitu humero-ulnar dan sendi humero-radial. Kemudian otot yang berperan yaitu otot brachialis, otot biceps brachii, dan juga otot brachioradialis. Selain itu, bagian pergelangan tangan juga berperan. Pergelangan tangan terdiri dari banyak sendi yang bekerja bersama-sama untuk menggerakkan tulang di pergelangan tangan. Sendi yang berperan adalah sendi radiokarpal yang berada di antara tulang radius dan baris pertama tulang karpal. Sendi ini merupakan sendi utama pergelangan tangan yang memungkinkan banyak gerakan, misalnya menyamping dan memutar. Selain itu, ada sendi midkarpal yang berada di antara tulang karpal proksimal dan distal. Sendi ini memungkinkan gerakan ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan gerakan diagonal. Kemudian, tendon di pergelangan tangan juga berperan ketika menggosok gigi, yaitu yang pertama, tendon yang terlibat dalam gerakan fleksi atau menekuk pergelangan tangan ke dalam, dan yang kedua adalah tendon yang terlibat dalam gerakan ekstensi yang menekuk pergelangan tangan ke arah luar. Otot yang berperan ketika menggosok gigi adalah otot tenar, yaitu otot flexor pollicis longus lengan bawah dan flexor pollicis brevis ibu jari untuk menggenggam sikat gigi. Kegiatan keempat yaitu kegiatan menendang bola. Dalam keadaan posisi menendang, persendian lutut akan berfungsi sebagai sumbu, tulang paha akan berfungsi sebagai lengan gaya, dan juga tulang kering dan juga tulang betis akan berfungsi sebagai lengan beban. Nah, pada sikap siap untuk menendang, kepala akan berotasi untuk melihat bola dan juga jalan dengan otot yang berperan yaitu otot
sternocleidomastoid dan juga sendi yang berperan yaitu sendi atlantoaksis. Kemudian pada batang tubuh tulang torakul kembal akan berotasi dengan otot yang berperan yaitu otot erector spinae, otot internal oblique dan juga otot iliocostalis thoracis. Pada keadaan ini panggul juga akan berotasi, kemudian juga akan mengalami ekstensi ke belakang, kemudian juga akan mengalami abduksi dengan otot yang berperan yaitu otot gluteus maximus, otot adductor magnus, dan juga otot hamstring. Lalu ketika kita menendang bola, kaki akan mengalami gerakan fleksi, kemudian ekstensi, dan juga gerakan plantar fleksi ketika menendang menggunakan bagian punggung. Pada gerakan fleksi dan ekstensi, sendi yang berperan yaitu sendi tibiofemoral, kemudian otot yang berperan yaitu otot paha depan yang akan berrelaksasi dan memanjang, kemudian ada otot paha belakang yang akan berkontraksi dan memendek. Pada gerakan plantar fleksi, sendi yang berperan yaitu sendi talocrural dan sendi tibiofibular. Sedangkan ligamen yang berperan yaitu ligamentum anterior talofibular. Selanjutnya kegiatan kelima yaitu kegiatan menuruni tangga. Pada saat menuruni tangga, tulang yang berperan yaitu tulang femur, tibia, fibula, dan tarsal. Kaki kita akan mengalami gerakan ekstensi, fleksi, dan rotasi, di mana sendi yang berperan yaitu sendi tibiofemoral dan sendi patellofemoral. Kemudian otot yang berperan yaitu otot paha depan yang akan mengalami relaksasi dan memanjang. Ada juga otot paha belakang yang akan berkontraksi dan memendek. Selain itu, kaki kita juga akan bergerak secara plantar fleksi ketika mau menuruni tangga. Saat menuruni tangga, terdapat ligamentum-ligamentum pada lutut yang berperan, yaitu ligamentum cruciatum, ligamentum collateral, dan juga ligamentum capsular. Ligamentum cruciatum berperan untuk mencegah shear motion dari sendi lutut dan bertindak menuntun fleksi rotasi dari sendi lutut. Kemudian ada ligamentum cruciatum posterior yang berperan untuk mencegah rotasi internal secara berlebihan. Lalu ada ligamentum cruciatum anterior yang berperan dalam mencegah rotasi eksternal yang berlebihan, serta menstabilkan lutut saat ekstensi dan mencegah hiperekstensi. Sedangkan ligamentum kolateral dan kapsular, keduanya menstabilkan sendi dengan menuntun dan membatasi gerakan sendi. Nah, itulah beberapa analisis gerak biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.